Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Insya Allah baik ya. Alhamdulillah kali ini bisa berjumpa lagi bersama Pak Muntazam dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar sedikit tentang surah Az-Zalzalah. Mari sama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebelumnya kan kita sudah belajar beberapa surat ya, seperti At-Takatsur, Al-Humazah dan lain sebagainya. Kali ini kita akan sedikit belajar tentang surah Az-Zalzalah. Rajin belajar surah Az-Zalzalah. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Az-Zalzalah terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, dzarrah itu semacam biji ya anak-anak, biji yang sangat kecil ya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, itu tadi surah Az-Zalzalah beserta artinya. Baik anak-anak, sekarang kita akan menuju isi kandungan surah Az-Zalzalah. Ya. Yang pertama, surah Az-Zalzalah diambil dari ayat pertama dari kata Az-Zilzal, yang artinya goncangan yang sangat dahsyat. Goncangan di sini itu diartikan adalah bumi ya, jadi bumi ini goncang yang sangat dahsyat. Kemudian surah Az-Zalzalah terdiri dari 8 ayat dan merupakan urutan surah yang ke-99 di dalam Al-Quran. Surah Az-Zalzalah juga termasuk golongan dari surah Madaniyah. Nah, apa itu Madaniyah? Madaniyah adalah surah yang turun di kota Madinah dan turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah.
Kalau sebelumnya kan seperti surah At-Takatsur, Al-Humazah, itu kan termasuk golongan surah Makkiyah ya anak-anak, karena turun di kota Mekah. Nah, itu sebelum hijrah ke kota Madinah. Nah, sekarang setelah hijrah ke kota Madinah disebut namanya surah Madaniyah karena turun di kota Madinah, seperti itu. Dan surah Az-Zalzalah turun setelah surah An-Nisa. Ya. Selanjutnya, surah Az-Zalzalah itu menjelaskan tentang apa tuh anak-anak? Ya, jadi surah Az-Zalzalah menjelaskan tentang, di sini kita urutkan dari yang A, menjelaskan tentang keguncangan bumi yang sangat dahsyat pada hari kiamat dan kebingungan manusia pada hari kiamat ya. Jadi ketika bumi yang sangat besar ini goncang ya, itu semua isi bumi keluar. Kemudian air laut anak-anak itu meluap ke daratan. Kemudian gunung-gunung pun juga meletus. Semua isi bumi ini hancur. Jadi berantakan semuanya ya. Sehingga apa? Nah, kebingungan manusia pada hari kiamat. Manusia itu bingung. Ada apa ini? Apa yang terjadi pada bumi sehingga berantakan seperti ini? Air lautnya meluap, terus angin puting beliung di mana-mana, kemudian gunung-gunung meletus. Bahkan dikatakan gunung itu berterbangan anak-anak ya. Bayangin aja, gunung kok terbang. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya surah Az-Zalzalah menjelaskan seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan ditampakkan semua amal perbuatannya. Nah, ternyata anak-anak, setelah manusia bingung, Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada seluruh manusia untuk berkumpul di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Padang mahsyar suatu tempat ya, padang. Jadi sangat luas sekali. Di situ tempat berkumpulnya seluruh manusia. Dan jangan salah anak-anak, di padang mahsyar itu bukannya iup ya atau teduh, tetapi apa? Sangat panas sekali. Ya, semuanya kepanasan. Ini ada apa? Pada bingung. Dan disitulah manusia ditampakkan semua amal perbuatannya. Jadi yang baik, yang buruk, di situ kelihatan semuanya. Dan selanjutnya manusia juga sangat khawatir, panik tentang dirinya ya. Kemudian yang C, semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun amal perbuatannya. Nah, disinilah setelah semua dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatannya, mereka pun juga manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya baik ya ditanya, kemudian buruk juga ditanya, dipertanggungjawabkan semuanya. Kemudian Az-Zalzalah juga menjelaskan tentang yang D, pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan secara berkelompok-kelompok. Ada yang wajahnya putih, ada pula yang wajahnya hitam, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, selain manusia itu dibangkitkan
seluruhnya ya, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka juga dikelompok-kelompokkan di padang mahsyar itu ya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya jadi misalnya, oh ini orang baik, nah, di situ dia dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Begitu pun juga dengan orang yang buruk, mereka dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk, seperti itu. Bahkan juga di situ kan dikatakan ada yang wajahnya putih, ada pula juga yang wajahnya hitam dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa ciri bahwa amal perbuatan seseorang ya. Jadi apabila amal kita baik, maka ketika kita dikumpulkan itu dengan wajah yang putih, bersih, berseri, bersinar, wah luar biasa, ganteng ya. Sebaliknya apabila orang itu perbuatannya buruk, nah naudzubillah, dia dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hitam, menyeramkan ya. Jadi sangat semrawut. Karena apa? Menyesuaikan dengan kondisi amal perbuatannya. Bahkan dikatakan anak-anak itu ketika dibangkitkan karena amalnya dia itu buruk, maka wajahnya itu diganti dengan seekor hewan ya. Naudzubillahi min dzalik abadan daiman. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak dari perbuatan buruk, dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kebaikan. Selanjutnya, surah Az-Zalzalah menjelaskan tentang yang setiap manusia yang baik amal perbuatannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan berupa nikmat di surga kelak, dan setiap manusia yang jahat sekecil apapun kejahatannya akan dibalas dengan siksa yang sangat kejam di neraka kelak ya. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan ya tanggung-jawaban dari manusia, itu Allah Subhanahu wa taala juga membalas semua amal perbuatan mereka ya. Jadi apabila amal mereka baik, bagus, amalnya soleh semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas berupa apa? Berupa surga, kenikmatan di surga. Surga itu suatu tempat ya anak-anak, dan di situ di dalamnya banyak kenikmatan yang tiada batasnya. Ya enak sekali anak-anak, kita bisa menikmati semua kenikmatan yang ada di surga tanpa ada batasnya. Karena apa? Kita telah berbuat amal soleh, amal kebaikan ya. Kemudian sebaliknya, nah apabila kita selalu mengerjakan perbuatan buruk, dosa, maksiat, kedzaliman, nah maka kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk siksa api neraka yang sangat kejam ya. Di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa, selalu diberikan kekuatan dalam berbuat kebaikan, amal soleh ya, dan selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan yang baik-baik. Dan kita juga memohon kepada Allah semoga kita dijauhkan ya dari perbuatan buruk, dosa, maksiat, kedzaliman dan lain sebagainya, sehingga
semua keluarga kita, para orang tua kita, guru-guru kita semuanya, para sesepuh kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mungkin itu saja ya anak-anak yang bisa Pak Multazam terangkan. Semoga apa yang kita pelajari kita bisa mendapatkan hikmah dan kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tugas ya. Silahkan anak-anakku setelah ini mengerjakan tugas latihan soal dalam sisa waktu pelajaran Al-Quran hadis ini. Kemudian nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan kepada Pak Multazam. Cukup difotokan saja ya anak-anak jawabannya, kemudian dikumpulkan lewat WhatsApp. Jangan lupa disertai nama, kelas, dan nomor absen. Insya Allah paham ya anak-anak. Baik, mungkin cukup sekian dari Pak Multazam. Apabila ada salahnya mungkin itu datanya dari Pak Multazam minta maaf, dan apabila ada benarnya itu datangnya hanya dari Allah semata. Marilah anak-anak kita tutup pelajaran Al-Quran hadis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.